Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Untuk hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada hewan dan juga pada tumbuhan. Tapi pertama, Ibu akan membahas tentang gerak pada tumbuhan terlebih dahulu. Gerak pada tumbuhan ini dibagi menjadi tiga. Ada gerak endonom, lalu gerak etionom, dan juga gerak higroskopis. Apa itu gerak endonom? Yaitu gerak pada tumbuhan yang diakibatkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tumbuhan. Sedangkan gerak etionom yaitu gerak pada tumbuhan yang disebabkan pengaruh adanya rangsangan yang berasal dari luar lingkungan. Kalau gerak higroskopis yaitu gerak yang ditimbulkan oleh pengaruh perubahan kadar air. Jadi, gerak endonom itu gerak yang berasal dari dalam, gerak etionom yang berasal dari luar. Kalau higroskopis berarti pengaruh perubahan kadar air. Kita masuk yang pertama yaitu gerak endonom. Di sini ada endonom nutasi yaitu gerak spontan. Contohnya adalah gerak aliran sitoplasma pada tanaman hidrilla. Nah, kalian bisa lihat di situ ya contohnya. Selanjutnya adalah endonom higroskopis, yaitu akibat kadar air yang rendah. Contohnya pecahnya kacang polong-polongan saat kering. Selanjutnya, kita masuk ke gerak etionom. Ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tropisme, yaitu gerakan dari sebagian tubuh tumbuhan yang dipengaruhi oleh arah rangsangan dari luar. Kalau gerak nasti, yaitu gerak dari sebagian tubuh tumbuhan sebagai tanggapan terhadap rangsang yang datang dari luar, tetapi arah geraknya tidak ditentukan oleh datangnya rangsang. Dan yang ketiga yaitu gerak taksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar. Kita lihat yang pertama adalah tropisme. Di sini ada gerak fototropisme, di mana tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Contohnya adalah pertumbuhan tunas tanaman biji-bijian, dan pada umumnya ini menuju ke arah cahaya. Selanjutnya adalah kemotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan zat kimia. Yang ketiga adalah geotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Selanjutnya ada hidrotropisme, yaitu gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Dan yang terakhir itu adalah tikmotropisme, di mana gerak dari bagian tumbuhan akibat persinggungan. Contohnya itu adalah salur markisa yang membelit dan batang mentimun yang membelit tanaman lain. Nah, itu adalah yang termasuk gerak tropisme ya, anak-anak. Nah, kalian bisa lihat di sini contohnya. Nah, ini fototropisme seperti ini. Jadi dia menuju ke cahaya. Nah, yang kedua ini kemotropisme, lalu ada geotropisme. Nah, ini hidrotropisme di mana akar ini selalu menuju ke air ya. Dan yang terakhir ada tikmotropisme. Kita masuk ke nasti. Yang pertama adalah seismonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena rangsangan sentuhan. Contohnya adalah gerak menutupnya daun putri malu. Nah, di samping itu ada contohnya ya. Selanjutnya niktinasi, yaitu gerak tidur dari tumbuhan karena adanya rangsangan gelap. Contohnya menutupnya daun petai cina, turi, dan si kecut pada malam hari. Yang ketiga yaitu fotonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena adanya rangsangan cahaya. Contohnya itu gerakan mekarnya bunga pukul 4 di sore hari. Jadi pada pagi hari ini dia akan menguncup. Selanjutnya termonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena pengaruh perubahan cahaya. Contohnya adalah bunga tulip mekar jika suhu naik dan dia akan menutup jika suhunya turun.
Selanjutnya ada haktonasti, yaitu gerak bagian tumbuhan karena sentuhan. Di sini contohnya adalah tumbuhan insektivora. Jika ada serangga yang menyentuh, daun menutup sehingga serangga tertutup daun dan kemudian akan dicerna dengan enzim. Yang terakhir adalah nasti kompleks, yaitu gerak nasti yang dipengaruhi oleh banyak rangsang seperti cahaya, zat kimia, panas, dan juga air. Contohnya adalah gerakan yang terjadi pada proses membuka dan menutupnya stomata. Stomata itu terdapat di daun. Ada taksis, ini yang ketiga, ya. Contohnya di sini gerak taksis yang pertama adalah fototaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsang cahaya. Contohnya gerak euglena yang selalu mendekati cahaya. Yang kedua ada kemotaksis, yaitu gerak seluruh tubuh tumbuhan karena rangsangan zat kimia. Contohnya gerak spermatozoid ke archegonium pada tumbuhan lumut. Kalian bisa lihat itu ya contohnya. Yang terakhir adalah gerak higroskopis. Contohnya yaitu pecahnya buah polong pada tanaman turi yang sudah tua dan juga gerak membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Nah, anak-anak, untuk materi gerak pada tumbuhan sampai di sini. Untuk gerak pada hewan, kalian bisa lihat video selanjutnya ya. Terima kasih, tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.